Selamat pagi Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan dari GKMI Eklesia yang dikasihi Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu yang hari ini mengikuti mimbar online tetap sehat, semangat dan bahagia. Puji Tuhan, saya Pendeta Daniel Kurniawan dari GKMI Ebenezer Pati. Mungkin Bapak Ibu berkata, nah ini wajah yang sudah tidak asing. Betul saudara? Wajah seperti ini memang tidak mudah untuk dilupakan. Tapi bukan itu maksud saya. Ketika dulu kami dari GKMI Ebenezer masih bergabung di lingkungan wilayah PGMW 5. Kita sering bertemu entah ketika saya melayani di GKMI Eklesia maupun ketika kita mengadakan persekutuan bersama. Tetapi puji Tuhan hari ini, hari Minggu tanggal 19 Februari tahun 2023, kami dari GKMI Ebenezer mendapat kesempatan untuk boleh berbagi firman Tuhan bagi Bapak Ibu yang ada di GKMI Eklesia. Saya sampaikan salam penuh kasih dari seluruh majelis dan jemaat GKMI Ebenezer buat Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah pada pagi hari ini, saya ingin mengangkat satu tema yang bicara tentang cinta. Bukankah hari-hari ini banyak orang bicara tentang cinta, beli bunga, beli coklat, karena apa? Beberapa hari yang lalu banyak orang yang merayakan hari Valentine. Tetapi hari ini saya tidak ingin berbicara tentang cinta Valentine. Saya tidak ingin bicara tentang cinta you and me and you, bukan. Tetapi saya ingin berbicara tentang cinta Allah. Saya akan mengajak kita untuk membaca dari Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai yang ke-21. Mari Bapak Ibu bisa persiapkan Alkitabnya. Kita akan membaca teks ini. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Jika pada pagi hari ini kembali kami boleh datang beribadah di hadapan-Mu, sekalipun kami mengikutinya secara online. Tetapi biarpun kami mengikuti secara online, biarlah kami juga tetap memiliki sikap hormat dan takut akan Tuhan. Kami tetap menjalani ibadah ini dengan sungguh-sungguh karena kami percaya di mana firman-Mu diberitakan, di mana nama Tuhan ditinggikan, di mana kemuliaan Tuhan dibesarkan, maka di situ pula Tuhan hadir. Demikian juga kami percaya hari ini Tuhan hadir di rumah kami, di tempat dimanapun kami saat ini berada mengikuti ibadah online. Berkati untuk hamba-Mu yang terbatas, hina dan berdosa di dalam menyampaikan firman Tuhan ini. Kiranya melalui urapan Tuhan, maka firman-Mu ini akan membawa dampak bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, mari saya akan membacakan teks Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Ini kisah tentang Yusuf. Saya mulai. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini,
yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Setiap kita yang percaya kebenaran firman Tuhan ini, bersama kita katakan, amin. Ya Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada tahun 1992, ada seorang yang bernama Gary Chapman. Dia seorang psikolog kaliber internasional. Dia menulis sebuah buku yang sampai sekarang menjadi terkenal. Bahkan diterjemahkan lebih dari 21 negara. Gary Chapman menulis sebuah buku yang berjudul Bahasa Kasih, Love Language. Nah saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya yakin banyak di antara Bapak Ibu yang tahu seperti apa atau berapa macam bahasa kasih itu. Mungkin kita coba ingat-ingat, ada berapa? Ya betul, ada 5. Mari kita coba ingat-ingat. Yang pertama tentang apa? Tentang kata-kata. Bahasa kasih atau bahasa cinta yang pertama itu bicara tentang kata-kata yang membangun, kata-kata yang meneguhkan, word of affirmation. Ketika orang berkata I love you, ketika orang berkata kamu itu baik, ketika orang berkata terima kasih untuk bantuannya, ketika orang itu memuji, menyanjung orang dan itu meneguhkan. Bukan hanya perempuan, saudara, yang membutuhkan kata-kata peneguhan. Kita seringkali berpikir untuk melunakkan hati seorang wanita itu kan bisa lewat kata-kata, itu betul juga. Tetapi sebetulnya bukan hanya perempuan, laki-laki, para pria pun butuh pengukuhan, peneguhan, pengakuan atas apa yang mereka lakukan. Ketika seseorang mendengarkan kata-kata yang meneguhkan, mereka akan merasakan betapa mereka itu dicintai. Yang kedua apa saudara? Betul, quality time. Quality time bicara soal waktu yang dinikmati bersama-sama ketika mungkin makan bersama, jalan-jalan bersama, atau mengerjakan sesuatu bersama. Ada sebuah waktu tertentu yang kita nikmati dan betul-betul berkualitas. Nah sekarang ini, bukankah ada banyak orang yang sudah mulai kehilangan bahasa cinta yang satu ini? Orang mungkin bisa duduk bersama, tetapi ternyata mereka cuma dekat di mata, jauh di hati. Karena meskipun duduk bersama tetapi asik main HP, mungkin mereka sudah melayang di dunia maya. Secara fisik bersama-sama, tetapi nilai kebersamaan, quality time-nya itu sudah mulai pudar. Yang ketiga apa saudara? Yang ketiga bicara tentang, nah ini, hadiah, kado, pemberian, receiving gift. Nah ini sesuatu yang saya yakin ibu-ibu paling suka ini. Saudara, pemberian ini bukan bicara soal ketika Anda para suami, para bapak itu memberikan uang belanja. Bukan cuma itu. Tetapi pemberian ini adalah sesuatu yang memang secara khusus dipersiapkan dan diberikan. Entah itu mungkin sebagai hadiah ulang tahun, mungkin sebagai sebuah tanda cinta ketika ulang tahun pernikahan. Masih ingat ulang tahun pernikahan? Puji Tuhan. Ada sesuatu yang spesial yang kita berikan kepada mereka. Sama seperti tanggal 14 Februari kemarin. Bukankah ada banyak orang yang mulai membeli coklat, membeli bunga, membeli apa lagi saudara? Mungkin macam-macam ya. Orang dulu mengatakan say with flower. Tapi sekarang ini mungkin say with diamond. Dengan berliana mahal harganya. Tetapi ini, pemberian ini bisa menjadi bahasa cinta. Lalu yang keempat, apa saudara? Nah betul, yang keempat itu bicara soal sentuhan fisik atau physical touch. Sesuatu yang penting. Masih sukakah Bapak Ibu suami istri berpelukan, bergandengan? Dulu ketika pacaran, gandengan tangan. Setelah menikah, seperti gandengan truk.
Satu di depan, satu di belakang, gitu kan. Tapi lumayan masih nyambung. Tetapi sentuhan fisik itu sesuatu yang sangat penting. Bagaimana kita memberikan ciuman kepada orang yang kita kasihi, bagaimana kita memberikan pelukan. Survei menunjukkan saudara, kalau kita sering melakukan pelukan terhadap pasangan, suami atau istri, itu akan mendatangkan kesehatan bagi tubuh kita maupun jiwa kita. Ya, makanya film Teletubbies terkenal berpelukan gitu. Nah itu sentuhan fisik. Kita mengalami satu masa di mana banyak orang mengalami kelemahan. Oleh karena apa? Oleh karena kita harus jaga jarak, tidak boleh sentuhan fisik, dan itu membuat orang makin berkurang daya imun tubuhnya. Tetapi hari-hari ini ketika suasana telah membaik, mari kita sudah tidak perlu jaga jarak lagi. Bapak ibu mulai bangun kembali, entah mijit-mijit lah kalau suaminya capek, entah digandeng lah bagaimana. Tetapi catatannya, ini hanya untuk suami istri. Oke? Yang belum suami istri, hati-hati. Karena physical touch ini stromnya besar. Banyak anak muda yang terjatuh karena physical touch. Pertama mungkin mulai dari gandengan, mulai dari pegang-pegangan, lalu mulai bertambah pelukan dan seterusnya. Jadi hati-hati bagi yang belum menikah. Kemudian yang kelima, bahasa cinta yang kelima, itu adalah sebuah tindakan untuk melayani atau act of service. Sesuatu yang sangat diperlukan. Ketika orang diperhatikan, dilayani, ketika kita mau menunjukkan kasih kita dengan cara melayani, itu juga merupakan bahasa cinta yang sangat penting. Karena itu, kalau ada anak-anak muda yang mengikuti ibadah ini, Anda punya bahasa cinta melayani misalnya, cari itu pelayan-pelayan Tuhan. Cari mereka yang aktif melayani di gereja. Kenapa? Mereka sudah jago melayani. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah 5 bahasa cinta yang dikatakan oleh Gary Chapman. Sesuatu yang menunjukkan bahwa sebetulnya tiap orang itu memiliki bahasa cinta yang bisa berbeda satu dengan yang lain. Sering kali terjadi, orang merasa tidak dicintai. Hanya karena masalah bahasa cinta. Jadi bukan karena dia tidak dicintai, sebetulnya dia dicintai. Hanya saja karena bahasa cintanya tidak nyambung, itu membuat orang lalu merasa tidak dicintai. Contohnya apa? Contohnya hubungan orang tua dengan anak. Saya yakin tidak ada seorang pun orang tua yang ada di sini yang tidak mencintai anaknya. Betul? Kita mencintai anak kita. Kita rela berkorban apapun dengan mereka. Kita berani memberikan apapun demi anak-anak kita. Tetapi kenapa anak-anak kadang merasa tidak dicintai orang tuanya? Karena bahasanya beda. Bahasa cinta kita para orang tua itu seringkali kan bahasa gift itu tadi. Pokoknya saya sudah memberi kepada anakku, apa yang dia dibutuhkan saya kasih, uang saya berikan, pengen beli apa-apa saya belikan. Kita berpikir dengan memberi, maka itulah bahasa cinta yang bisa kita tunjukkan. Anak-anak bisa tahu bahwa kita mencintai mereka. Tetapi sebetulnya bahasa cinta mereka mungkin berbeda. Mungkin bahasa cinta mereka itu quality time. Lebih dari sekedar menerima uang, lebih dari sekedar menerima hadiah. Mereka ingin menikmati waktu bersama dengan orang tua. Itu bagi mereka bahasa cinta. Sementara orang tua sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kegiatan, tidak punya waktu untuk bersama dengan anak-anak. Quality time, mungkin itu menjadi bahasa cinta yang dibutuhkan anak. Bahkan sekalipun tidak diberi apa-apa. Tetapi ketika orang tuanya punya waktu berkualitas dengan anak, mereka tahu, mereka sadar bahwa mereka dicintai. Atau mungkin anak-anak punya bahasa cinta yang berbeda. Mereka pengen mendengar kata-kata peneguhan, kata-kata pengakuan, kata-kata yang mengafirmasi, kata-kata yang menguatkan mereka. Ketika mereka lelah, ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, ketika mereka salah, orang tua dapat memberikan kata-kata peneguhan. Bukan cuma menyalahkan, tetapi memberikan kekuatan. Jangan takut, maju terus, pantang mundur. Nah mungkin ini bahasa cinta yang mereka inginkan.
Bukan sekedar kita beri sesuatu. Tetapi ketika orang tua mengatakan kata-kata yang meneguhkan, menyemangati, anak-anak akan tahu mereka tidak sendiri. I am not alone. Ada orang tua, ada papa mama yang mencintaiku. Dan itu ditangkap mereka melalui bahasa cinta yang mereka butuhkan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa hubungannya ini dengan teks yang kita baca? Persoalannya adalah seringkali ketika kita bicara tentang cinta Allah, maka ada banyak orang yang merasa apakah betul Tuhan itu mencintaiku? Mana buktinya kalau Tuhan itu mencintaiku? Bukankah aku sakit dan tidak sembuh-sembuh? Mana buktinya bahwa Tuhan mencintaiku? Bisnisku bangkrut. Mana buktinya bahwa Tuhan mencintaiku? Aku bisa kena tipu orang. Kita seringkali berpikir, apa buktinya cinta Tuhan di saat ketika kita mengalami situasi yang down. Situasi yang mungkin kita merasa terpuruk. Dan di situ kita mempertanyakan, di mana cinta kasih Tuhan itu? Apa buktinya bahwa dia mencintaiku? Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Satu pertanyaan yang boleh Bapak Ibu jawab dalam hati, antara Bapak Ibu, saudara dengan Tuhan. Pertanyaannya simpel, apakah Anda yakin Allah mencintaimu? Apakah Anda yakin Allah mencintaimu? Di tengah-tengah segala keraguan dan pertanyaan, apakah engkau yakin Allah mencintaimu? Kalau engkau yakin akan kebenaran ini, saya katakan memang benar demikian. Allah sangat mencintai kita. Lalu kenapa kadangkala kita tidak merasakan cinta Allah itu? Persoalannya adalah kita mungkin tidak memahami bahasa cintanya Allah. Kita tidak memahami bahasa kasih Allah. Sehingga ketika kita tidak memahami itu, lalu kita berpikir Tuhan tidak mencintaiku. Saudara, kalau kita memperhatikan 5 love language itu tadi, 5 bahasa cinta. Sebetulnya kelima-limanya ini sudah ditujukan Allah secara sempurna melalui Yesus. 5 bahasa cinta ini itu sudah dinyatakan Tuhan. Sehingga kalau kita berkata di mana dan seperti apa buktinya bahwa Allah mengasihiku, lihatlah 5 bahasa cinta ini. Kalau kita bicara soal perkataan, kata-kata yang membangun dan meneguhkan. Saudara, kita punya Alkitab, kita punya firman Tuhan. Setiap kali saudara membaca, bukankah di situ saudara akan menemukan tuntunan, kekuatan. Setiap orang yang rajin baca firman Tuhan, saya percaya di tengah-tengah gejolak seperti apapun, mereka akan tetap teguh. Karena apa? Firman itu memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita bicara soal quality time, apa yang perlu kita ragukan dari Tuhan? Yang disebut dengan Immanuel, God with us. Allah yang selalu menyertai saudara dimanapun Anda berada, di situ selalu ada waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Persoalannya hanya, apakah kita juga mau menyediakan waktu untuk bersama dengan Tuhan? Berapa banyak di antara kita yang memberi waktu untuk bersaat teduh setiap pagi atau setiap malam, menikmati indahnya bersekutu dengan Tuhan. Di situ saudara akan menikmati quality time bersama dengan Tuhan. Ketika kita bicara soal pemberian, apa yang Tuhan berikan kepada kita? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Adakah pemberian yang jauh lebih berharga, yang bisa melebihi apa yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk Yesus Kristus? Firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah, karena kasih yang begitu besar, maka ia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita. Kalau Yesus Kristus anak yang tunggal saja diberikan kepada kita, apalagi berkat-berkat harian kita. Itu sesuatu yang kecil. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bicara soal gift, ada the greatest gift yang sudah Tuhan berikan, yaitu Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Mau bicara soal sentuhan fisik. Saudara, Allah itu roh. Tapi bukankah Allah dalam roh itu rela menjadi manusia? Menjadi daging sama seperti saudara dan saya. Mengalami kelemahan seperti saudara dan saya. Dan firman Tuhan katakan,
Ia ada di antara kita. Bahkan sampai ketika Tuhan Yesus naik ke surga, ia menyentuh hidup kita melalui Roh Kudus. Ia menyentuh hati kita dengan semangat yang baik dari Roh Kudus. Sentuhan Tuhan nyatakan pada kita. Bicara soal pelayanan, Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk, betul, aku datang untuk melayani. Nah, ketika kita bicara apakah Allah mengasihiku, apakah ini kurang opo api Tuhan itu. Tuhan sudah melakukan bahasa cintanya dengan bahasa-bahasa yang kita mengerti. Oke lah, ada 5 bahasa cinta yang kita pahami. Dan kelima-limanya dengan jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lain. Bahwa ada juga bahasa cinta Allah yang dinyatakan di dalam konteks-konteks kehidupan kita. Allah juga berbicara dalam bahasa-bahasa yang sangat nyata di dalam kehidupan kita. Seperti contoh yang dialami oleh Yusuf. Yusuf di dalam kisah yang kita baca tadi saudara. Bukankah ini sesuatu yang membuat kita berpikir bagaimana mungkin orang bisa seperti Yusuf. Saudara bisa bayangkan dia sudah diperlakukan dengan tidak adil. Dia sudah dijahati oleh saudara-saudaranya. Bahkan Alkitab menceritakan dia itu sampai mau dibunuh. Tetapi bagaimana bisa bahwa kemudian Yusuf itu kok bisa mengampuni? Bagaimana bisa Yusuf bahkan menampung mereka? Bagaimana bisa Yusuf itu tidak membalas dendam? Tetapi Yusuf justru menghidupi keluarga mereka. Anak-anakmu pun akan aku beri makan, aku cukupkan. Kita mungkin berpikir bagaimana ini bisa terjadi? Jawabannya adalah karena Yusuf sudah mengerti bahasa kasih Allah. Pengalaman hidup yang panjang dia lewati detik demi detik, waktu demi waktu. Semuanya itu menggambarkan sebuah pola yang jelas betapa Allah itu mencintai Yusuf begitu rupa. Dan itu ditujukan pada pengertiannya. Ketika Yusuf berkata memang engkau mereka-rekakan yang jahat. Tetapi Allah mereka yang baik. Dia mereka-rekakan yang baik. Dia menyatakan kasihnya kepadaku. Saudara, orang Kristen itu seharusnya tidak pernah kekurangan kasih. Karena kasih Allah sudah melimpah dalam diri kita. Dan orang hanya bisa mengasihi sesamanya jika dia betul-betul tahu dan memahami bahasa kasih Allah. Seperti Yusuf, dia memahami bahasa kasih Allah, itulah sebabnya dia bisa mengasihi saudara-saudaranya. Nah saudara, mari kita perhatikan teks yang kita baca tadi. Ini ceritanya ketika itu papahnya Yusuf sudah meninggal. Siapa papanya Yusuf? Yakub. Ya. Siapa istrinya Yakub? Lea, Rahel. Ya, bukan kemudian ibu Yakub, ya betul ya, ibu Yakub. Lea dan Rahel. Dan Rahel ini adalah mamahnya Yusuf. Nah, ini keluarganya. Nah, ketika terjadi masa kesulitan, maka mereka ini diboyong untuk pindah ke tempatnya Yusuf. Mereka tinggal di sana. Dan selama papa Yakub itu masih hidup, mereka, saudara-saudara Yusuf, mereka itu merasa aman-aman saja. Karena mereka berpikir Yusuf tidak akan berani membalas dendam. Yusuf tidak akan berani untuk menghukum mereka karena masih ada papa. Tetapi persoalannya di dalam cerita yang kita baca ini, papa Yakub meninggal. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-15, mereka mulai berpikir, belai ini. Bagaimana kalau Yusuf balas dendam? Papa Yakub sudah tidak ada. Gimana kalau dia kemudian menghukum kita? Bagaimana kalau kemudian dia membunuh kita? Mereka menjadi begitu ketakutan. Itulah sebabnya kemudian mereka mengirim orang untuk datang kepada Yusuf. Dan berkata, Yusuf, mereka tidak berani datang sendiri saudara, ngutus orang. Mereka takut. Orang yang diutus kemudian berkata, ketika papamu masih hidup, dia berkata, supaya engkau mengampuni dosa saudara-saudaramu. Dan ketika itu kita lihat reaksi Yusuf bagaimana? Yusuf menangis. Pertanyaannya adalah, kenapa Yusuf menangis? Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Yusuf menangis karena Yusuf tahu mereka bohong.
Yusuf tahu saudara-saudaranya itu berdusta. Papanya dulu tidak pernah ngomong seperti itu, tetapi mereka ngarang cerita. Hanya untuk apa? Melindungi diri mereka, supaya mereka itu tidak dihukum oleh Yusuf. Mereka melakukan itu karena apa? Takut. Orang kalau takut, itu kadangkala mudah untuk jatuh pada kebohongan. Betul atau betul? Orang kalau takut, kadangkala begitu mudah jatuh pada dosa kebohongan untuk melindungi diri. Seperti ada sebuah cerita, ada seorang ibu yang terlibat utang dengan rentenir. Nah karena rentenir ini kemudian punya debt collector, maka dia seringkali mengirim debt collector untuk datang ke rumahnya, nagih uang. Berulang kali debt collector datang, gedor-gedor pintu, dok, tidak pernah dibukai. Padahal ibunya ada, sembunyi di dalam, ngintip sampai orangnya itu pergi. Gedor-gedor terus. Suatu ketika anaknya ada di rumah. Dan ketika gedor-gedor pintu itu, anaknya tidak tahu apa-apa, dibuka. Dibuka terus dibentak sama debt collector. Mamamu mana? Mamamu punya utang. Kenapa sampai sekarang belum bayar? Anak ini bingung saudara. Tetapi dia mendengar mamanya ada di belakang. Mamanya berbisik, bilang, mama pergi. Kemudian mamanya sembunyi di balik tirai. Kemudian debt collector itu berkata, kemana mamamu? Dia harus bayar utang sekarang juga. Kalau tidak rumah ini akan disita. Anak itu kemudian mengatakan, Om, mama pergi. Debt collector tidak percaya saudara, dia ingok-ingok lihat rumahnya. Dan dia melihat ada sepasang kaki di balik tirai. Dan dia berkata, kamu bohong ya? Itu ada kaki mamamu di belakang tirai. Apa jawab anak ini? Iya, ketika mama pergi tadi mama lupa bawa kakinya. Saudara, orang kalau ketakutan itu kadang begitu mudah jatuh pada dusta atau pada kebohongan. Itulah yang dipikirkan oleh saudara-saudara Yusuf. Nah pertanyaannya adalah, apakah Yusuf balas dendam? Tidak kan? Apakah Yusuf mengungkapkan kemarahannya terhadap mereka? Tidak kan? Apakah Yusuf mengancam mereka dengan hukuman? Tidak. Apakah Yusuf itu bermaksud untuk memegal kepala mereka, membunuh mereka? Tidak kan? Yusuf tidak punya rencana dan tindakan seperti itu. Tetapi itu yang menjadi bayangan dari saudara-saudara Yusuf. Pasti Yusuf akan melakukan seperti ini. Mereka berpikir menurut cara berpikir mereka. Tetapi Yusuf berpikir menurut cara berpikir Allah. Ia yang telah mengalami bahasa kasih Allah, maka ia bisa menyatakan itu dengan mengasihi saudara-saudaranya. Apapun yang terjadi pada mereka, Yusuf tetap bisa mengasihi mereka. Lalu seperti apa bahasa kasih yang dipahami, yang dialami, yang disadari oleh Yusuf? Ada 3 saudara. Saya akan mengajak kita untuk melihat. Yang pertama, mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 37. Ayat 18 sampai 22. Ini kisah ketika Yusuf itu mulai mengalami perlakuan tidak baik dari saudara-saudaranya. Ayat yang ke-18, Kejadian pasal 37. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Saudara, bahasa cinta atau bahasa kasih Allah yang pertama adalah bahwa Allah itu melindungi
kita. Kalau kita pikir secara logika, Yusuf harusnya mati, betul? Bayangkan saudara, satu orang sendirian berhadapan dengan 11 orang yang bermaksud membunuhnya. Yusuf pasti mati. Tetapi Tuhan melindunginya. Tuhan bisa memakai Ruben untuk menyelamatkan Yusuf. Supaya Yusuf tidak mati, sudah buang saja ke dalam sumur. Yusuf tidak mati karena Tuhan melindungi. Dan ketika kita perhatikan kisah berikutnya, Yusuf juga dibawa. Dia menjadi budak di rumah Mr. Po, Tuan Potifar. Dia berada di sana dan dia digoda oleh tante Potinje yang cantik. Mungkin cantik ya saudara ya. Dia menggoda Yusuf. Tetapi Yusuf tetap kuat, tidak goyah imannya. Tapi persoalannya adalah Yusuf kemudian difitnah. Dan Mr. Po percaya dengan fitnah itu. Bisa enggak Yusuf dibunuh hari itu? Bisa saudara. Potifar punya kekuatan, punya kuasa. Tetapi Yusuf tidak dibunuh. Dia dilempar ke dalam penjara, tetapi dia tidak mati. Tuhan melindunginya. Di dalam penjara, bisa enggak dia dibunuh? Bisa. Di situ ada orang yang satu sel dengan Yusuf. Ahli minuman raja, itu aja dibunuh kok. Bisa saja Yusuf dibunuh. Tetapi Tuhan melindunginya. Sehingga dia tetap hidup. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Inilah bahasa kasih Allah. Bahwa ia melindungi saudara dan saya. Dalam banyak peristiwa ada tangan Tuhan yang tidak terlihat. Yang terus menjaga kita. Sehingga kita tidak celaka. Sehingga bahkan kita tidak terbunuh. Ada rencana Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Dan tangan Tuhan yang tidak terlihat inilah yang terus melindungi di sekitarmu. Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita itu tidak sadar kalau kita masih hidup sekarang ini. Itu karena perlindungan Tuhan. Saya ambil contoh saja. Ketika COVID lagi ganas-ganasnya waktu itu. Bukankah kita mendengar ada banyak kematian terjadi. Mungkin itu kerabat kita, mungkin itu saudara kita, mungkin itu orang-orang yang kita kenal. Bahkan kita mendengar ada hamba Tuhan yang juga meninggal karena COVID. Nah kalau kita masih hidup sampai saat ini, apakah itu karena kita punya banyak tabung oksigen? Apakah itu karena kita punya banyak lian buah? Atau punya obat-obat antivirus? Bukan saudara. Banyak orang yang punya semuanya itu, tapi mereka meninggal. Kalau kita masih hidup saat ini, itu semata-mata karena perlindungan Tuhan. Saudara, saya sendiri mengalami ketika masa-masa COVID terjadi di Pati sini. Ada jemaat-jemaat GKMI Ebenezer yang terpapar. Mereka masuk ke rumah sakit opnam di sana. Ada juga masuk ke rumah sakit opnam. Bahkan ada yang sampai meninggal karena COVID. Dan saudara, saya termasuk orang yang dalam tanda kutip nekat. Saya melayani mereka. Saya bahkan menjamah mereka. Saya bahkan menggandeng mereka. Sekalipun saya tahu mereka terpapar COVID. Bukankah itu sangat resiko tinggi buat saya. Dan ini membuat keluarga juga seringkali merasa tegang tiap kali saya keluar untuk melayani. Bahkan ada orang-orang yang berkata, wah Pak Dan ini loh. Kapan ya kena COVID? Mungkin ada berpikir demikian. Tapi saya yakin jemaat Tuhan di Ebenezer terus mendoakan saya. Dan sampai semuanya itu berlalu, saya belum pernah kena COVID. Dan semoga tidak pernah kena COVID. Kenapa ini bisa terjadi? Apakah saya kuat? Bukan. Bahkan saya ini termasuk komorbid, resiko tinggi. Tetapi kenapa saya sampai tidak bisa tertular? Karena Tuhan yang melindungi saya. Bukan karena gagah kuat saya, bukan karena kehebatan saya. Tetapi karena ada tangan Tuhan yang tidak terlihat, itulah yang menjaga kita setiap saat. Sadarkah kita kalau kita hidup sampai sekarang ini karena perlindungan Tuhan? Pernahkah Bapak Ibu ketika bangun tidur, dalam doanya ketika bangun, mengucap syukur, terima kasih Tuhan, kalau hari ini aku masih hidup. Karena ada banyak orang yang kadang tidur itu bablas, tidak bangun lagi. Kalau kita bisa bangun pagi hari, terima kasih Tuhan, aku masih hidup. Ini semua terjadi karena perlindungan-Mu. Pernahkah Bapak Ibu ketika bercermin, menyisir rambutnya,
melihat wajah Anda di cermin dan berkata, puji Tuhan, wajah seperti ini kok masih hidup. Wajah seperti ini kok masih hidup. Kenapa saudara? Saudara dan saya sebetulnya adalah orang yang berdosa, orang yang hina, orang yang tidak patut dan tidak layak untuk menerima perlindungan Tuhan. Kita sudah banyak menyakiti hati Tuhan. Kita mungkin menyakiti hati sesama kita. Kita mungkin menolak pelayanan. Kita orang yang jarang berdoa. Kita mungkin orang yang tidak pernah lagi menjamah Alkitab. Kita mungkin orang yang mengabaikan persembahan persepuluhan kita. Kita ogah terlibat dalam kepanitiaan. Bahkan kita menjadi orang-orang yang kadang-kadang masih suka bohong dengan orang lain. Kalau saudara melihat wajah saudara di cermin, saudara harus sadar orang seperti ini tidak layak untuk hidup. Orang seperti ini tidak layak dikasihi. Tetapi bagaimana saudara bisa melihat engkau masih hidup? Itu karena engkau dikasihi Tuhan. Sehingga kita bersyukur orang seperti ini masih hidup. Itu karena perlindungan Tuhan. Puji Tuhan. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita bisa bernafas, ya mungkin ada yang pernah terpapar COVID. Ada beberapa orang yang katanya ketika terpapar COVID itu ambil nafas itu aja berat sekali. Nafasnya itu seperti pendek-pendek. Tapi hari ini coba kita ambil nafas. Lepaskan. Ambil nafas lagi. Lepaskan. Saudara bisa ambil nafas agak panjang. Masih ada seseknya. Karena Tuhan melindungimu. Tuhan masih memberi nafas kepadamu. Sehingga setiap kali engkau menghirup nafas, maka di situ harusnya ada ucapan syukur. Bahwa engkau ada karena Tuhan melindungimu. Banyak orang itu tidak menyadari ini. Tidak menyadari betapa Allah mengasihinya dengan melindunginya. Sehingga orang itu apa-apa sedikit gampang mengeluh. Kebaktian di gereja kurang, AC-nya kurang dingin, mengeluh. Masih untung saudara punya AC. Ketika kita ibadah kursinya kurang empuk, kita mengeluh. Masih untung saudara punya kursi. Ketika kita melihat istri yang cerewet, mengeluh enggak? Mengeluh. Masih untung loh saudara punya istri. Ada orang-orang yang ditinggalkan oleh istrinya. Ketika saudara merasakan suamimu itu keras kepala, wah kok dua blek angel gitu kan. Masih untung saudara punya suami. Ada banyak orang yang harus berjuang hidup sendiri sebagai janda. Karena Tuhan mengizinkan suaminya pulang terlebih dahulu. Anak-anak, Anda mungkin seringkali mengeluh. Mungkin merasa marah tidak puas. Karena kau dinasihati orang tuamu. Karena kau ditunjukkan bagaimana seharusnya kau menjalani hidup ini dengan benar dan baik. Dan engkau mengeluh, mama ini kok cerewet, papa ini kok cerewet. Bersyukurlah engkau masih punya orang tua. Banyak orang begitu mudah mengeluh karena tidak menyadari akan kasih kebaikan Tuhan. Sakit kepala sedikit mengeluh. Masih untung saudara punya kepala. Ya kan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus. Nah mungkin kita bertanya saudara. Lalu bagaimana Pak dengan mereka yang kemarin meninggal karena COVID? Nah ini menjadi pertanyaan. Karena saya katakan saudara masih hidup sampai saat ini itu karena perlindungan Tuhan. Saudara masih bisa bernafas sampai hari ini itu karena perlindungan Tuhan. Mungkin muncul pertanyaan. Terus bagaimana Pak? Suamiku meninggal atau istriku meninggal, saudaraku meninggal, orang tuaku meninggal. Ada orang-orang yang meninggal karena COVID. Yang menjadi pertanyaan kita, apakah mereka tidak dilindungi oleh Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan demikian. Perlindungan Tuhan bagi kita adalah sebuah garansi yang bukan hanya berlangsung seumur hidup kita, tetapi garansi ini berlangsung bahkan melewati batas kehidupan. Ini adalah sebuah garansi dari kasih Allah yang akan terus diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Itulah sebabnya kita bisa mengatakan sesuai dengan firman Tuhan, bahwa mereka yang meninggal, apapun cara meninggal mereka, ketika mereka meninggal di dalam Tuhan, maka mereka patut dikatakan berbahagia. Itulah sebabnya kitab Roma sendiri berkata, bahwa yang namanya maut, penderitaan, kesakitan, kematian itu semua tidak bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus Yesus. Perlindungan Tuhan sebagai bentuk kasih-Nya adalah sesuatu yang terus diberikan
kepada saudara dan saya. Termasuk bagi saudara-saudara kita yang sudah Tuhan izinkan untuk pulang terlebih dahulu. Mereka juga dikasihi Tuhan. Mereka juga berada dalam rengkuhan kasih Tuhan. Nah saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, itulah yang pertama. Lalu yang kedua, apa bahasa kasih Allah? Yang pertama, Allah melindungi kita. Yang kedua, kita baca Kejadian 37 ayat 28. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan tidak bertindak? Kenapa Tuhan tidak mencegah orang-orang Midian itu untuk membawa Yusuf menjadi budak di Mesir? Nah saudara, inilah bahasa kasih Allah yang kedua. Yaitu karena kasihnya, Allah kadang bisa membiarkan kita. Bahasa kasih Allah yang kedua adalah Allah membiarkan kita. Mungkin ini terdengar tidak enak dan tidak nyaman. Siapa sih yang suka dibiarkan? Emang enak dicuekin. Sehingga kita berpikir bahwa Tuhan itu tidak mungkin membiarkan kita. Tetapi justru disinilah kita menemukan kebenaran firman Tuhan. Bahwa karena kasihnya, Allah bisa menyatakan bahasa kasihnya itu dalam bentuk membiarkan kita. Nah saya akan ambil contoh saudara. Sebagai orang tua tentu kita lebih memahami prinsip ini. Misalnya kita punya anak masih kecil dan masuk ke sekolah. Ketika awal masuk ke sekolah mungkin anak ketakutan. Mungkin anak menangis, mungkin mereka berontak, mungkin mereka akan berpegangan kepada papa mamanya supaya papa mamanya itu tidak pergi. Mereka takut. Pertanyaannya adalah, ketika anak bersikap seperti itu, apa yang kita sebagai orang tua lakukan? Apakah kita kemudian berkata, wes, nang, duk, ya kan? Wes, gak usah sekolah-sekolahan, kita gendong dia, kita bawa pulang. Atau mungkin kita akan bersikap, ya sudah, ayo sekolah, tak temani, mama ikut sekolah, mama pakai seragam kamu juga. Apakah seperti itu? Ataukah karena kita mengasihi mereka, kita ingin hidup mereka bertumbuh, kita tega untuk membiarkan mereka tetap berada di sekolah. Mungkin mereka menangis, tapi kita biarkan, kita pergi. Bahkan jika perlu anak serahkan kepada gurunya dan kita kemudian masuk mobil dan pergi. Karena kita mengasihi mereka. Kalau kita tidak mengasihi mereka, maka mereka tidak akan mengalami pertumbuhan dengan baik. Dan untuk menyatakan kasih itu, kadang kita harus rela membiarkan mereka. Contoh yang lain, ketika anak kita belajar sepeda, naik sepeda, mereka terjatuh, apa yang saudara lakukan? Apakah saudara akan marah dengan sepedanya, saudara ijak-ijak, saudara banting, dan saudara marah-marahi, dasar sepeda nakal, sudah mulai sekarang tidak usah naik sepeda, ayo sekarang saya gendong saja, tak gendong kemana-mana. Apakah seperti itu? Kalau itu yang kita lakukan, selamanya anak itu tidak akan bisa naik sepeda. Yang perlu kita lakukan adalah, kita mungkin harus tega membiarkan anak itu belajar lagi naik sepeda, mungkin jatuh lagi. Biarkan dia bangkit dan belajar naik lagi. Kita harus tega membiarkan itu. Sambil tetap kasih yang pertama, melindungi mereka. Nah saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ketika Tuhan membiarkan kita mengalami situasi yang pahit. Ketika Tuhan membiarkan kita mengalami berjalan dalam lembah kekelaman. Ketika Tuhan membiarkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Dan Tuhan nampaknya membiarkan saja, itu bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Karena kasihnya Tuhan bisa membiarkan kita mengalami hal-hal yang pahit. Supaya kita belajar menjadi lebih kuat. Belajar menjadi lebih teguh. Belajar menjadi lebih berintegritas. Belajar menjadi orang yang pantang menyerah. Supaya apa? Supaya kita menjadi kuat seperti Yusuf. Berbagai peristiwa kepahitan, itulah yang membentuk Yusuf menjadi kuat. Lalu kalau sudah kuat apa? Kita lihat bahasa kasih yang ketiga. Bahasa kasih yang ketiga Kejadian 41 ayat 41 sampai 43. Selanjutnya Fir'aun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir.
Sesudah itu Fir'aun menanggalkan cincin materai dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah pada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Fir'aun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf, hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Fir'aun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Apa bahasa kasih yang ketiga? Bahasa kasih yang ketiga adalah ujung-ujungnya Tuhan itu akan memberkatimu. Kapan berkat Tuhan itu turun? Ketika engkau sudah kuat, ketika engkau sudah siap, ketika engkau menjadi pribadi yang sungguh-sungguh tidak mengecewakan Tuhan. Ketika itulah berkatnya turun. Saudara bisa bayangkan, kalau Yusuf itu menerima berkat kekuasaan, otoritas, kekayaan, menjadi orang super power, tapi hatinya belum diubahkan, dia belum siap. Yang terjadi apa? Dibabat habis keluarganya. Tapi karena dia sudah dibentuk Tuhan dan dia mengerti bahasa kasih Allah, hatinya itu sudah siap. Ketika itulah Tuhan memberkati dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan membiarkan kita, mari jangan mudah salah paham. Tapi lihatlah itu sebagai bagian dari pembentukan Allah atas kita. Itulah bahasa kasih Allah. Yang penting ketika kita merasa bahwa Tuhan nampaknya diam, Tuhan nampaknya seolah-olah membiarkan kita, yang penting kita tidak lari menjauh dari Tuhan. Tetapi mari kita belajar peristiwa demi peristiwa yang dapat membentuk kita menjadi lebih baik sesuai dengan harapan Allah. Karena ketika kita siap, maka disitulah berkat Tuhan akan mengalir dalam kehidupan saudara. Inilah bahasa kasih Allah. Yang pertama saudara, Tuhan melindungi kita. Amin. Yang kedua, Tuhan mungkin membiarkan kita. Tapi jangan takut. Karena yang ketiga, Tuhan pasti memberkati kita. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu seluruh jemaat yang ada di GKMI Eklesia. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan ini dan kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan jika hari ini ketika banyak orang berbicara tentang kasih sayang, kami menjumpai kenyataan bahwa kasih-Mu kepada kami begitu luar biasa, begitu besar. Seringkali kami tidak menyadarinya karena kami tidak mengerti bahasa kasih-Mu. Tetapi hari ini mata hati kami dibukakan melalui peristiwa Yusuf. Engkau mengasihi kami. Dan itu Engkau nyatakan ketika Engkau melindungi kami. Dan itu Engkau nyatakan ketika Engkau membentuk kepribadian kami menjadi pribadi yang kuat, yang tahan bantingan, menjadi pribadi yang berintegritas. Ketika Engkau dengan tega mungkin membiarkan kami. Tetapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan di dalam lembah kekelaman saat kami Engkau biarkan berjuang dalam kesulitan kami, Engkau adalah Allah yang tetap setia menyertai kami. Dan kami percaya, pada saatnya ketika Engkau melihat kami sudah siap, kami kuat, maka berkat-Mu juga akan Tuhan alirkan kepada mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Diberkatilah setiap saudara yang mengikuti mimbar online ini. Diberkatilah seluruh jemaat GKMI Eklesia. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama setiap kita yang dikasihi berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Amin.